Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Kita bersama-sama mengucap syukur pada hari ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari bagi kita, sehingga hari ini kita boleh beribadah kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, rahmat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya Yesus. Biar mulut ini memuji-muji Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kebesaran-Mu, karena perbuatan-Mu bagi kami, karena pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Allah pengharapan kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Hati yang rindu akan Engkau ada di tempat ini Tuhan, hati yang merindukan jamahan-Mu, hati yang merindukan kasih-Mu Tuhan Yesus nantiasa ada di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Percaya hanya kepadamu Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Sambil mengangkat tangan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh
bersama kita bangkit berdiri, kita mau agungkan Dia. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Penghormatan setinggi-tingginya bagi Yesus Tuhan kami. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi dengan penuh penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Engkau telah lakukan yang terbaik bagi kami. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Kami muliakan Engkau Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara, di lumpuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Raja, segala raja, penguasa di udara, di lumpuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di sini seperti di surga. Di sini seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau yang layak terima hormat. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hari ini Bapa, kami datang ke tempat ini dengan membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dari awal permulaan sampai pada akhirnya ibadah kami Dalam nama serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita Tuhan Yesus di tengah-tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita berikan sorak-sorai lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita hari ini, amin. Kita mau yel-yel sebentar ya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya bilang sukacita, Bapak Ibu Saudara jawab kekuatan. Seperti itu, kita coba ya. Sukacita, Kekuatan, sukacita, kekuatan, sukacita. kekuatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita pujikan, serukan namanya yang tinggi dan besar mulia. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Raja yang besar, amin. Kita pujikan. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa.
Semuanya pujikan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Kuasanya tak tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Sambil angkat tangan saudara, kita serukan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Katakan haleluya. Yesus kita ditinggikan, haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, dia Raja atas segala raja, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Walau seribu ribu di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Saudara, hari-hari ini indera kita mungkin sedang mendengar, melihat hal-hal yang buruk, yang tidak baik. Mata kita melihat hal-hal yang tidak baik belakangan ini. Telinga kita mendengar hal-hal yang tidak baik. Bahkan perasa, pencium, pengecap kita juga sedang merasakan hal-hal yang tidak baik. Rasul Paulus berkata, aku tahu kekurangan, aku juga tahu berkelimpahan. Tapi Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku saat ini, saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kita alami, pastikan satu hal, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan Tuhan. Ini kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami masalah yang sama seperti yang dunia ini sedang hadapi, Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, kami boleh berdiri dengan iman kami dan kami percaya ketika kami menaruh hidup kami di tangan Tuhan, kami tidak mungkin jatuh sampai tergeletak, Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami, Tuhan, atas segala keadaan yang sedang kami lalui, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Di
tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan imanmu. Katakan walau 1000, walau 1000 rebah di sisiku. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Kau tetaplah Allah, tapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, Kami yakin Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 Dengan yakin dan rebah percaya di Tuhan, sisimu, kami mengatakan sekalipun musuh-musuh kami tetaplah berada di kiri kanan kami Tuhan begitu banyaknya, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Bapa. Yes, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya pagi hari ini. Kita bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikanmu Tuhan dalam hidup kami Yesus.
Di sepanjang tahun ini Engkau selalu menyertai kami umat-Mu Tuhan. Engkau melindungi kami Yesus dari mara bahaya. Haleluya, hati kami memuji-Mu Yesus. Glory haleluya. Ya rabayana murara basiki ya oh haleluya. 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 Setiap kita berdoa pagi hari ini, naikkan syukur kita kepada Tuhan buat penyertaan sepanjang tahun ini. Begitu banyak masalah yang kita hadapi, begitu banyak persoalan, bahkan sampai saat ini COVID-19 masih tetap ada dan semakin bertambah. Hanya kita membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Engkau Allah penolong kami. Kami mohon Tuhan saat ini, biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah kami Yesus. Engkau bertata atas pujian kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sampai ada di tempat ini, sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji Engkau, selain kami menyembah Engkau Tuhan, memberikan hati kami, hidup kami hanya kepada-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau-lah pertolongan kami Tuhan. Manusia tidak dapat menolong kami Bapa. Hanya Engkau-lah Tuhan satu-satunya penolong kami yang setia. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami membukakan hati kami membukakan pikiran kami Tuhan. Biarlah Bapa kami mau menikmati firman-Mu. Setiap firman yang ditaburkan di hati kami Bapa, boleh mengajar banyak hal dalam hidup kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan hari-hari ini Yesus. Hati kami semakin mencintai-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk hari-hari ini Tuhan, bukanlah hari-hari yang mudah untuk kami lalui. Oleh sebab itu kami minta Tuhan pegang tangan kami Yesus. Engkaulah kekuatan kami, perisai kami Bapa. Terima kasih Yesus, berkati pagi hari ini kami dengan firman-Mu ya Bapa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, luar biasa. Apa kabarnya? Amin. Tetap semangat, amin. Tetap bersuka cita. Walaupun saat ini Salatiga sudah masuk red zone ya. Waduh, luar biasa, menakutkan kan. Saya beberapa minggu yang lalu juga mendapatkan kabar bahwa kota tempat saya itu Palembang itu juga masuk red zone. Wah, luar biasa. Zona merah ya. Memang kadangkala menakutkan buat kita ya. Tapi percayalah bahwa kita tetap semangat, tetap bersuka cita apapun yang terjadi, kita tetap berharap bersandar kepada Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan, kita memasuki bulan anugerah ya, di bulan Desember. Kita bersyukur kalau sampai di penghujung tahun ini di bulan Desember, pernyataan Tuhan senantiasa tetap ada dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Walaupun kita berjalan, waduh, bertati-tati ya kata orang ya. Sungguh luar biasa sekali. Tapi biarlah ketika kita memasuki tahun yang akan datang 2001, ada suatu pengharapan yang baru bagi kita. Nah, Natal pada bulan Desember ini akan sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Kita akan memasuki Natal, merayakan Natal, tetapi tahun ini adalah Natal yang sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Benar tidak? Banyak gereja-gereja di Jakarta itu mengadakan ibadah Natal online dan lain sebagainya. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita merayakan Natal, wah sukacita, tidak ada jaga jarak sebenarnya ya, tidak ada jaga jarak semua, begitu meriah acara Natal dan lain sebagainya. Tetapi tahun ini kita menghadapi, pandemi COVID-19 yang luar biasa ya, bukan saja terjadi di negara kita, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang situasi yang tidak menyenangkan, menyusahkan dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan memasuki dan kita akan memahami mengenai Natal ya saat pagi hari ini. Silakan dari awal. Ya,
Saya ingin memberikan sedikit pemahaman tentang Natal ya. Banyak orang-orang Kristen sampai saat ini pun mereka salah memahami makna Natal sesungguhnya ya. Banyak sekali. Kalau di tempat ini tidak ada ya mungkin ya. Kita semua orang-orang yang dewasa. Kita memahami makna Natal itu seperti apa ya. Nah, saya ingin katakan banyak orang salah memahami Natal. Natal itu bukan sebatas perayaan saja, bukan sebatas seremoni keagamaan dan lain sebagainya. Harus kita merayakan Natal dengan meriah, dengan biaya yang mahal dan lain sebagainya. Bukan itu makna Natal. Lihat apa yang terjadi di tahun ini. COVID-19 melanda seluruh dunia. Apakah makna Natal sesungguhnya itu hilang? Wah, kalau kita tidak merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalu, kita rasanya sedih ya. Oh, tidak ada sukacita. Tidak seperti itu. Makna Natal yang sesungguhnya itu ialah Yesus lahir ke dalam dunia sebagai juru selamat dan Tuhan atas seluruh manusia. Itu makna yang sesungguhnya. Nah, kadang-kala Natal ini diidentikan dengan pesta. Seperti perayaan-perayaan besar lainnya, dengan kado-kado, pohon Natal, seperti yang kita lihat gambar itu ya, pohon Natal, lampu-lampu yang indah warna-warni, luar biasa sekali Natal ya, sukacita mungkin kita melihatnya dan lain sebagainya. Tapi banyak orang tidak memahami apa sih makna Natal itu yang Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara itu apa? Apakah kita hanya sebatas merayakan Natal dengan hati yang wah luar biasa sukacita dan lain sebagainya, setelah lewat Natal kembali pada kehidupan kita seperti biasa, menghadapi masalah seperti biasa, persoalan masih ada, hati kita mulai kembali sedih, gundah gulana, masih ada menyimpan sesuatu hal di dalam hati kita belum dibereskan hidup kita ini bersama dengan Tuhan dan lain sebagainya, masih tetap ada mengganjal. Nah, kalau di kota-kota lain, kalau di sekitar kota daerah timur ya, mereka merayakan Natal, habis merayakan Natal, mereka ibadah, pergi ke gereja. Setelah mereka merayakan ibadah Natal, mereka berkumpul, merayakan pesta seperti itu. Bahkan ada yang minum-minum, mabuk-mabukan, itu kebanyakan daerah timur ya, mayoritas Kristen itu. Jangan bangga dengan banyaknya orang Kristen di saat itu, di kota itu, jangan bangga banyak orang yang mengikut Yesus, tetapi hidup mereka, kelakuan mereka, tidak mencerminkan bahwa Yesus itu lahir. Tidak mencerminkan bahwa Yesus itu adalah raja atas hidup mereka. Mereka hanya menjalankan ritual, rutinitas keagamaan mereka. Mereka ke gereja, tetangga mereka melihat, mereka orang saleh, orang percaya ke gereja, merayakan Natal seperti yang lain. Tidak. Tetapi kerohanian mereka kalau bisa diumpamakan seperti ahli-ahli Taurat ya, hanya mengetahui saja, tetapi mereka tidak melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Ini yang saya ingin katakan. Kalau di tempat lain, ada di tempat lain merayakan Natal dengan pesta pora, hura-hura, kemudian tidak sepatutnya ada anak-anak Tuhan merayakan Natal, pergi ke diskotik, ke klub-klub malam dan lain sebagainya hanya untuk merayakan Natal. Di klub-klub diskotik juga merayakan Natal, saudaraku. Jangan salah, ada hiasan-hiasan pohon Natal mungkin di dalamnya. Saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sana ya. Seumur hidup saya tidak mau dan tidak akan pernah ke sana. Nah, lihat, jangan salah, mereka juga merayakan Natal. Tetapi apakah Natal sesungguhnya itu yang berkenan di hati Tuhan Yesus kita? Itu yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini ya. Bahkan saya melihat artikel di salah satu surat kabar di Amerika itu namanya Times ya. Di sana diberitakan bahwa penyanyi terkenal Mariah Carey ya. Kalau saya bilang Mariah Carey. Nah, Mariah Carey ini ketika ditanya bagaimana pendapatmu nanti mengenai Natal, katanya, aku tidak sabar menyambut Natal. Aku akan mengadakan konser dengan tanpa busana. Kurang ajar bukan? Merayakan Natal tanpa busana. Waduh. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa hal-hal dunia ke dalam gereja. Kita membawa hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Hilang sudah sifat-sifat kerohanian di dalam gereja. Bahkan kalau saya selalu mempelajari gereja-gereja besar itu,
seringkali setiap momen Natal selalu mengundang artis-artis ternama. Wah, luar biasa. Kalau ditanya, bagus enggak Natal? Wah, bagus, artisnya luar biasa. Hebat, acaranya spektakuler, luar biasa. Tapi apakah keadaan hari-hari ini? Semuanya tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Karena COVID-19 menghantam hampir seluruh kehidupan manusia. Aspek agama pun dihantam. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa apa sih makna Natal yang Tuhan inginkan? Kita lihat, inilah yang tujuan Tuhan Yesus ada di antara kita. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itulah makna yang sesungguhnya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Menebus dari dosa-dosa umat manusia. Tapi seperti yang saya katakan, mengapa setiap kali mau masuk di dalam perayaan Natal banyak orang-orang malah berbuat dosa? Padahal Tuhan Yesus lahir untuk menebus dosa kita. Bahkan seperti yang saya katakan di bagian timur itu bukannya menebus mengakui dosa mereka, menjauh daripada dosa-dosa mereka, tapi mereka malah menambah dosa. Nah, ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita melihat di National Religious Broadcaster di Amerika mengadakan survei seputar film, program televisi, dan tayangan seputar Natal ya. Kemudian didapatilah hasil survei itu 90% tayangan tidak berhubungan dengan Natal. 7% berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan Natal, tapi tidak membahas Yesus lahir sebagai juru selamat. Hanya bernuansa rohani saja, tetapi di situ tidak dengan jelas sekali mengatakan bahwa Yesus lahir sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Hanya 3% di sana dikatakan. Hanya 3% saja yang memfokuskan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini yang saya ingin katakan tadi, bahwa seringkali Yesus itu tidak menjadi fokus di dalam setiap momen Natal, di dalam setiap perayaan Natal. Saya tidak anti dengan perayaan-perayaan Natal ya. Saya sangat suka sekali dengan perayaan Natal. Kadang-kadang perayaan Natal itu juga membangkitkan sukacita kita. Saya tidak anti. Tetapi saya ingin katakan banyak orang menjadikan Yesus itu sebagai pelengkap di dalam seluruh rangkaian acara seremoni, seluruh acara ibadah Natal itu. Hanya pelengkap saja. Dari sekian misalnya mengadakan perayaan Natal 3 jam. Semua acara di awal, wah sorak-sorai, gembira dan lain sebagainya. Yesus hanya berapa? 5 menit. Renungan firman Tuhan dibatasi 5 menit saja ya. Kalau banyak tentang Yesus 5 menit saja. Apakah tidak memilukan? Seperti itu yang saya ingin sampaikan. Bahwa harus kita fokus kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi tidak heran ya, kalau gereja-gereja besar itu kalau mengundang artis-artis ternama itu yang dilihat artisnya loh. Artisnya itu yang dilihat. Kalau diundang pendeta besar, pendetanya besar itu yang dilihat. Bukan makna Natal sesungguhnya. Bukan Yesusnya yang diceritakan di situ. Nah, saya ingin menyampaikan nah ini judul pagi hari ini, Natal yang memikat hati kita, harus memikat hati kita. Supaya apa? Supaya dengan ketika kita tepikan hati kita, maka ada satu perubahan dalam hidup kita. Amin. Setiap kita kan pernah jatuh cinta ya. Kata orang tuh kalau jatuh cinta tuh rasanya pingin ketemu terus setiap hari, setiap saat ya. Kata orang tuh bilang lihat atap rumahnya saja sudah, aduh senang sekali. Belum lihat orangnya ya, tapi lihat atapnya saja sudah memikat hati. Nah, saya ingin memberikan tema ini, Natal memikat hati. Ada 3 tipe manusia dalam menyambut Natal. Yang pertama, para gembala. Mari kita buka di dalam Lukas pasal kedua ayat ke-8 sampai dengan 11. Saya akan baca buat kita semua.
Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Lihat, ada 3 tipe manusia dalam menyambut Natal. Yang pertama, para gembala. Kalau kita melihat para gembala ini adalah orang-orang yang sering dianggap hina, dikucilkan. Pekerjaan mereka sebagai gembala itu dikucilkan pada waktu itu. Karena apa? Ada istilah seperti ini ya, nyawa gembala itu sama seperti nyawa domba. Lihat, saking direndahkan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena mereka siap mati untuk domba mereka. Jadi kalau bisa diibaratkan, harga domba itu lebih mahal, benar tidak? Harga domba itu lebih mahal daripada nyawa gembala. Lihat, para gembala sering dianggap hina dan dikucilkan. Kalau kita melihat kisah Daud pada waktu itu, ketika Nabi Samuel hendak mengurapi anak-anak Isai pada waktu itu untuk menggantikan Raja Saul, Nabi Samuel melihat satu persatu, wah, Tuhan katakan tidak ada. Kemudian Nabi Samuel berkata kepada Isai, "Adakah anak yang lain lagi?" Wah, Daud dilupakan pada waktu itu. Oleh ayahnya, oleh saudara-saudaranya, Daud dilupakan. Karena apa? Pada waktu itu Daud sedang mengembalakan domba milik ayahnya ya. Dilupakan. Dikucilkan. Nah, seringkali banyak kita orang-orang percaya, seringkali ketika kita dihina, dikucilkan, kita kecewa, sakit hati. Jangan sakit hati ya. Lihat para gembala. Justru mereka orang-orang yang pertama menerima berita tentang kelahiran Yesus. Saudara lihat tadi pembacaan firman Tuhan. Nah, mengapa Tuhan memilih para gembala ini menjadi orang-orang pertama yang diberikan kesempatan untuk mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus? Karena apa? Karena kesederhanaan mereka. Lihat, karena kesederhanaan mereka, mereka memiliki hati yang sederhana. Bisa dikatakan mereka memiliki kerendah hatian. Luar biasa. Walaupun dikucilkan oleh keluarga, bahkan oleh pemerintah, mereka dikucilkan juga loh. Para gembala ini tidak dianggap terpandang. Pada waktu itu Kaisar di sana dikatakan sedang mengadakan sensus ya, sedang mengadakan sensus penduduk di seluruh dunia. Dan para gembala itu ada di padang mengembalakan domba. Mereka tidak dimasukkan karena dianggap rendah sekali. Tidak dihitung juga tidak masalah. Benar tidak? Dikucilkan. Kalau di antara kaum imam, para gembala ini juga direndahkan. Mereka tidak bisa dijadikan saksi di dalam pengadilan atau hukum. Tidak bisa diminta pendapat mereka sebagai saksi. Nah, inilah bukti. Ketika dunia menganggap kita hina, menganggap kita rendah, Tuhan justru memilih mereka menjadi orang-orang pertama untuk mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus. Karena kesejahteraan mereka, kesederhanaan mereka. Mereka memiliki hati yang rendah hati. Luar biasa. Tuhan memilih mereka. Bukan karena mereka memiliki kekayaan atau tidak. Mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka itu kalau di jabatan gembala, mereka hanya orang-orang upahan ya, dipekerjakan sebagai gembala. Mereka juga mungkin itu bukan domba-domba mereka. Mereka hanya bekerja di situ ya. Tetapi Tuhan melihat ketaatan dan pengorbanan mereka. Mereka rela mati untuk menjaga domba-domba. Luar biasa. Justru orang dunia tidak menganggap mereka, kesaksian mereka pun tidak didengar. Tetapi ketika malaikat Tuhan memberitakan kabar sukacita kepada para gembala, mereka membawa kesaksian kepada Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf mendengarkannya. Ada sukacita besar ketika mereka datang melihat bayi Yesus. Kemudian mereka menyembah bayi Yesus di sana. Jadi
orang-orang sederhana ini, orang-orang yang dianggap kecil ini, justru Tuhan memilihnya. Amin. Saya yang kecil, mungkin badan saya kecil ya. Kita yang hina, mungkin tidak dipandang oleh keluarga kita. Mungkin kita diasingkan oleh keluarga besar kita, atau kita tidak dianggap sesuatu yang terpandang menurut mereka. Tapi Tuhan memandang istimewa. Amin. Hidup kita ini istimewa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat fisik, keadaan para gembala itu. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tipe yang kedua ini adalah orang-orang Majus dari timur. Di dalam bacaan Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12, panjang ya, tidak usah diceritakan. Karena kita sudah mengerti orang-orang Majus ini dari khotbah yang disampaikan Bapak Gembala minggu pertama ya, kalau saudara datang. Orang-orang Majus ini, mereka mewakili kaum cendekiawan. Orang-orang terpelajar, orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi, luar biasa, sangat cerdas sekali mereka. Kalau di dalam bahasa Inggris, mereka disebut orang wise men, orang-orang yang bijaksana. Magos, orang-orang kalau bisa dikatakan ahli-ahli nujum juga seperti itu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat pintar sekali. Mereka mempelajari kitab nubuatan para nabi, kemudian mencocokkan dengan ilmu perbintangan. Mereka mempelajari astronomi. Tidak semua orang mendapatkan pengetahuan yang luar biasa sekali. Tuhan memberikan pengetahuan ini kepada mereka untuk membawa mereka mengenal Kristus. Amin. Nah, ini gambaran orang-orang Majus. Mewakili orang-orang cendekiawan, orang-orang pintar pada waktu itu, yang memiliki pengetahuan tinggi. Mereka tuh juga sebenarnya kalau bisa ada penafsir lain, mereka diperkirakan imam-imam ya. Imam-imam kerajaan Persia pada waktu itu. Jadi sungguh luar biasa sekali. Tuhan juga memakai mereka dengan kepintaran mereka. Tuhan pakai mereka untuk apa? Untuk membawa mereka mengenal Kristus, mengenal Yesus. Nah, kemudian orang-orang Majus ini juga mewakili orang-orang kaya. Saya ingin katakan, jadi tidak sukar kalau orang kaya masuk surga, amin. Memang kalau firman Tuhan katakan lebih mudah onta masuk kerajaan surga daripada orang kaya. Tidak. Bagaimana hati seseorang itulah yang menentukan dia masuk ke dalam kerajaan atau tidak. Jadi orang kaya juga bisa masuk kerajaan surga, amin. Tuhan pakai dengan kekayaan mereka untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita melihat mereka mewakili orang-orang kaya itu dengan persembahan mereka yang mereka bawa itu emas, kemenyan, dan mur. Luar biasa sekali. Pengorbanan yang luar biasa sekali kita pelajari daripada sikap hidup orang-orang Majus. Apa yang mereka korbankan? Apakah harta yang kita tahu, harta benda, emas, kemenyan, dan mur? Tidak, bukan itu saja. Mereka berkorban waktu, seperti Bapak Gembala katakan ya, untuk sampai ke kota Yerusalem dari daerah timur sana, kerajaan Persia dan lain sebagainya itu. Mereka harus berjalan itu selama, ya masih ingat? 4 bulan ya Pak Gembala? 4 bulan loh. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Mereka mengorbankan waktu yang lama untuk mereka mempersiapkan diri untuk datang menyembah Yesus. Mereka juga berkorban tenaga. Wah, luar biasa tenaga mereka. Bukannya sesuatu hal yang mudah berjalan selama 4 bulan itu. Banyak tantangan yang akan mereka hadap di sepanjang perjalanan. Mereka membawa banyak harta loh. Mungkin di perjalanan mereka bertemu dengan perampok-perampok kan? Seperti itu toh, kita tidak tahu. Yang kita tahu mereka hanya 3 orang ya. Sebenarnya mereka tuh mewakili dari banyaknya kumpulan mereka. Mereka tuh datang dengan banyak orang. Cuma kita melihat bahwa hanya 3 orang Majus itu karena mewakili persembahan mereka. 3 orang Majus. Mereka sebenarnya datang dengan kumpulan orang-orang banyaknya. Karena mereka itu membawa banyak harta benda. Jadi harus dengan banyak orang ya. Nah itu. Jadi pengorbanan mereka bukan saja waktu, tenaga, tetapi harta
yang mereka miliki, mereka persembahkan buat Yesus. Apa persembahan orang-orang Majus? Kalau kita melihat persembahan orang-orang Majus itu emas. Emas itu menggambarkan tentang apa? Pengakuan Yesus sebagai Raja. Saudara tahu bahwa tidak sembarangan orang pada waktu itu memiliki emas. Kalau sekarang semua orang bisa memiliki emas. Tetapi pada zaman itu tidak semua orang memiliki emas. Karena emas itu logam mulia dan itu pun hanya dipersembahkan kepada raja. Jadi orang-orang mengumpulkan harta benda mereka, kemudian sampai mereka memiliki emas ketika mereka datang kepada raja tidak dengan tangan kosong. Tapi mereka harus mempersembahkan emas kepada raja. Jadi maksud daripada orang-orang Majus itu, mereka mengaku bahwa Yesus itu Raja. Raja. Makanya mereka mempersembahkan emas. Persembahan khusus untuk Raja. Luar biasa sekali. Tuhan mau kita mempersembahkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Apa hidup kita yang paling berharga? Hati kita. Kalau emas itu harus dimurnikan dengan api. Tuhan mau kita mempersembahkan hati kita yang murni ini di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita. Sebagai apa? Sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan hati kita yang murni, hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mempersilakan Yesus sebagai Raja atas hidup kita. Dia boleh menjadi Yesus di hati saya yang akan memimpin hidup saya. Itu pengakuan. Yang kedua, persembahannya adalah kemenyan. Kemenyan itu dipakai dalam suatu ritual ibadah pada waktu itu. Kemenyan kemudian dibakar dan asapnya itu membumbung memenuhi mezbah pada waktu itu. Dan yang dipakai itu imam. Imam itu menggunakan kemenyan supaya asap itu naik memenuhi mezbah, naik sampai kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya imam itu membawa umat itu untuk masuk lebih dalam kepada Tuhan, seperti itu. Jadi ibarat kemenyan ini, pengakuan Yesus sebagai imam agung. Yesus datang sebagai imam agung untuk apa? Membawa kita masuk mengenal Bapa lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi ada Yesus itu sebagai membawa hubungan antara kita dengan Bapa. Jadi kalau kita mau lebih dekat lagi, kita serahkan hidup kita kepada Yesus. Yang ketiga, mur. Nah ini yang aneh ya, mur. Mur itu dipakai untuk pembalseman jenazah. Jadi mur itu seperti sejenis rempah-rempah, ketika orang mati dikasih mur, dikasih rempah-rempah supaya mayatnya, jenazahnya itu awet. Tapi aneh, kok Yesus lahir malah dikasih mur? Baru lahir dikasih mur untuk orang mati. Kan aneh toh? Tetapi maksud dari ini saya melihat dan saya mempelajari luar biasa sekali. Pengakuan Yesus sebagai juru selamat. Mur itu dipersiapkan untuk kematian Yesus. Mati di atas kayu salib. Sebagai juru selamat untuk menebus dosa saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Jadi mur itu dipersembahkan kepada Yesus untuk mempersiapkan Yesus sebagai juru selamat. Juru selamat. Luar biasa sekali. Nah, yang ketiga, Herodes. Nah, kita buka Herodes di dalam Injil Matius pasal kedua. Ayat ke-16. Firman Tuhan katakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Nah,
Kita melihat bahwa Herodes ini adalah gambaran dunia penuh ambisi, penuh keegoisan, keserakahan, dendam. Itulah sifat-sifat Herodes pada waktu itu. Jadi Herodes ini ketika mendengar bahwa Yesus lahir sebagai raja orang Yahudi, waduh, Herodes ketakutan. Ini akan menggantikan saya, ini akan melengsarkan jabatan saya. Jadi dengan berusaha untuk membunuh Yesus, dia katakan kepada orang-orang Majus, ketika engkau sampai berjumpa dengan apakah benar Yesus lahir, engkau akan kembali lagi ke sini ya. Kasih tahu saya, kata Herodes, saya akan menyembah Yesus. Padahal Herodes bukan menyembah Yesus. Herodes mau membunuh Yesus. Makanya malaikat Tuhan datang kepada orang-orang Majus supaya mereka mengambil jalan lain. Pergi, jangan menemui Herodes, karena Herodes mau membunuh Yesus. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa ketika Herodes mendengar bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya, Herodes menjadi marah. Dipermainkan saya ya. Herodes ini mempunyai sifat seperti itu tadi, ambisi, egois, serakah, pendendam. Kalau menurut sejarahnya Herodes ini dikenal sebagai raja pembunuh, luar biasa sekali. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, iparnya dibunuh, pamannya dibunuh. Kenapa? Karena dia merasa ketakutan, nanti istrinya mengambil tahtanya. Kemudian anaknya ini takut menggantikan dia. Sebelum hal itu terjadi dibunuhnya semua. Bahkan iparnya ini, banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu menyukai iparnya, jadi adik dari istrinya itu. Dia ketakutan, orang-orang Yahudi kok lebih menyukai iparnya ini. Akhirnya apa? Dibunuh juga. Jadi tidak heran ketika Herodes mendengar bahwa orang-orang Majus itu tidak kembali kepadanya, semua bayi-bayi, semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Inilah karakter Herodes, memiliki hati, iri hati. Iri hati itu kalau kata orang membunuh kasih. Iri hati itu membunuh cinta, membunuh kasih kita. Jadi bahaya kalau kita memiliki iri hati itu. Bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Jangan kita memiliki hati seperti Herodes, iri hati. Saudara tahu, orang yang memiliki hati itu luar biasa, hatinya kepahitan dan lain sebagainya. Bahkan kalau menurut cerita itu Yusuf itu lebih disayang oleh ayahnya, lebih disayang oleh bapaknya dibanding saudara-saudaranya. Makanya semua saudara-saudaranya itu membuat siasat untuk menyingkirkan Yusuf. Pada waktu itu mereka pura-pura membunuh Yusuf, kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam sumur ya, dijual kepada orang-orang Firaun ya, orang-orang yang Firaun pada waktu itu. Lihat, karena iri hati inilah membuat orang tidak memiliki kasih. Iri hati membunuh cinta, iri hati membunuh kasih. Oleh karena Kain iri hati terhadap Habel, ia membunuh adiknya sendiri, Habel. Karena dia iri, Tuhan lebih berkenan kepada korban yang dibawa oleh Habel. Iri hati, kok Tuhan lebih memilih adiknya? Padahal dia tidak intervensi bahwa Habel memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Jadi iri hati inilah yang membuat Herodes dikenal sebagai raja pembunuh. Dia tidak segan-segan membunuh. Bahkan istrinya, anaknya pun dibunuh. Semua dibunuh. Setiap orang yang dia curigai ingin mengerebut tatanya dibunuh. Herodes juga dikenal sebagai raja penjilat ya. Kalau orang sekarang dibilang penjilat ya. Jadi setiap bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa manapun, maka Herodes ini mencari muka supaya tatanya itu aman, supaya dia tetap jadi raja. Siapapun raja yang menggantikan menjajah mereka, Herodes tetap jadi raja loh, tetap jadi raja orang Yahudi loh. Luar biasa kan? Ini tidak bagus karakter seperti ini, karakter Herodes. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi ketika Yesus lahir, Herodes mulai gelisah. Banyak anak-anak Tuhan juga merasa
bahwa mengikut Yesus, Yesus itu sebagai penghalang untuk karirnya maju. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri saya kan lihat Google, saya senang sekali. Ada jenderal-jenderal bintang 2, bintang 3 itu beragama Kristen. Luar biasa. Memang sulit sekali kalau untuk menjadi Kapolri, kan sulit sekali kalau orang Kristen. Ahok aja dijegal seperti itu, anak-anak Tuhan. Nah, seperti ini, sangat sulit sekali orang-orang percaya. Oleh sebab itu, kita harus membuka hati kita. Jangan biarkan iri hati merasuki hati kita seperti Herodes ini ya. Herodes juga memiliki karakter yang buruk, sangat buruk sekali. Sampai dia mempertahankan tatanya itu dengan segala macam hal ya. Jadi di situ dikatakan Herodes itu juga mewakili orang-orang yang keras hati. Orang yang keras hati, orang yang sampai saat ini tidak mempersilahkan Yesus hadir dalam hidupnya, tidak menjadi raja berdaulat atas hidupnya. Ini orang-orang yang keras, karakter Herodes, sifat-sifat Herodes, memiliki karakter yang buruk, bahkan menolak Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tidak heran banyak orang-orang Kristen bahkan menolak Yesus, menjual Yesus seperti itu ya. Tidak mengikuti Yesus karena mereka memiliki hati yang keras. Mereka tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya. Yesus itu sesungguhnya seperti apa? Mereka tidak mengenal secara pribadi. Seperti yang saya katakan, kalau kita tahu bahwa Yesus sebagai juru selamat satu-satunya, tidak ada jalan lain keselamatan itu. Hanya di dalam Yesus saja. Maka apapun yang terjadi, iman kita tetap percaya, kita tetap pegang teguh Yesus sebagai Tuhan, juru selamat saya. Tidak tergantikan oleh apapun. Harta benda, jabatan itu tidak akan menggantikan iman kita, amin. Firman Tuhan katakan sekalipun kita memiliki harta yang banyak, sekalipun kita memiliki dunia ini, serta segala isinya, jikalau jiwa kita tidak diselamatkan, buat apa? Buat apa kekayaan? Buat apa jabatan? Buat apa yang kita miliki kalau jiwa kita, hidup kita tidak diselamatkan oleh Tuhan? Makanya, oleh sebab itu, kita harus memberikan hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal ini juga berbicara tentang perubahan hidup. Jadi ketika momen Natal, jadikanlah momen Natal ini sebagai momentum supaya kita mengubah hidup kita, mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Jadikan Natal ini Yesus lahir di hati saya. Yesus sebagai raja di hati saya yang akan memimpin hidup saya ke depan, yang akan menjadi raja atas hidup saya. Jangan biarkan kita sendiri menjadi Herodes atas hidup kita, amin. Seringkali banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan menjadikan hidupnya Herodes. Wah, ini hidup saya. Tidak boleh ada yang mengganggu hidup saya. Inilah hidup saya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengusik hati saya. Sangat keras ya, seperti Herodes toh. Jangan jadikan hal itu, jangan kita keraskan hati kita. Karena itu adalah karakter-karakter Herodes. Saudara tahu, saya membaca terus tentang kisah Herodes ini menarik sekali. Herodes itu tahu Yesus akan lahir sebagai raja orang Yahudi. Makanya dikumpulkan imam-imam, semua ahli-ahli kitab suci dikumpulkan pada waktu itu. Apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang Majus itu? Apakah benar kitab suci itu? Herodes tahu kebenaran. Kita pun kadang-kadang tahu kebenaran, tetapi kebenaran itu ditolak oleh Herodes. Herodes tahu kebenaran, tapi dia menentang kebenaran itu. Dia menolak kehadiran Yesus. Jadi yang ingin saya tekankan pagi hari ini, buka hati kita lebar-lebar, buka hidup kita lebar-lebar supaya Yesus menjadi raja atas hidup kita. Yesus itu adalah jalan satu-satunya keselamatan. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti yang saya katakan bulan yang lalu ilustrasi kan. Kalau seandainya keselamatan itu banyak, misalnya terjadi kebakaran kebakaran yang hebat, kalau kita ada di situ, kalau kita tahu cuma ada satu jalan yang bisa menyelamatkan banyak orang,
Kita akan mati-matian berkata kepada mereka, ini jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain selain jalan ini. Jalan inilah satu-satunya menuju keselamatan. Amin. Tetapi kalau misalnya jalannya banyak, di suatu tempat yang besar, jalannya banyak, apakah kita perlu repot-repot menyampaikan kepada mereka keselamatan? Ini jalan ini. Mungkin orang lain berkata, aduh jalan ini juga bisa selamat kok. Jadi kalau misalnya jalannya banyak menuju keselamatan, buat apa kita repot-repot? Amin. Nah, makna Natal inilah saya ingin mengajak kita supaya kita juga berbagi. Kita menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ini loh Yesus saya yang telah mati, mengganti dosa-dosa saya. Saya yang miskin dijadikan kaya oleh Yesus. Yesus yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Itu firman Tuhan katakan. Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba dan mau ada di tengah-tengah saya dan ibu. Makanya namanya disebut Immanuel, Allah berserta dengan kita. Jadi Yesus yang sungguh luar biasa, Tuhan yang luar biasa, Allah Maha Kuasa itu rela menjadi manusia. Bukannya sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tetapi itu mempunyai maksud agar semua orang yang percaya kepada Dia tidak binasa. Itulah bukti kasih Yesus yang besar. Yesus mau kita hari-hari ini hidup kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita membuka hati kita, hidup kita untuk Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini jangan kita takut, amin. Karena Yesus memberikan pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau situasi saat ini memang membawa ketakutan bagi banyak orang ya. Saya ingin katakan, COVID-19 ini membawa ketakutan banyak orang. Tapi apakah kita juga harus menjadi takut seperti mereka? Apakah kita hanya mengenal Tuhan hanya sebatas seperti biasa saja, Allah-Allah yang mereka sembah? Apakah Allah kita juga Allah yang hanya mendengar tapi tidak melakukan apa-apa seperti itu? Tidak. Kita mempunyai Allah yang hidup, saya ingin katakan. Tidak perlu kita takut terhadap apapun situasi yang hari-hari ini ya. Sekalipun itu terjadi, saya ingin katakan. Saya suka sharing sama istri saya ya. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya tetap. Itu kesehatan itu sebagian dari iman, saya ingin katakan. Kesehatan itu sebagian dari iman. Jadi tetap kita melakukan protokol kesehatan. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam hidup saya, istri saya bilang katakan, tidak apa-apa. Yang jadi pembedanya adalah, kalaupun kita harus mati, kita mati di dalam Yesus, amin. Itu jaminan kita dijamin oleh Yesus, kita mati di dalam Kristus, ada keselamatan. Tapi tetap kita jaga, apapun yang terjadi kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau baru-baru ini kan kemarin mendengar khotbah tentang pendeta Timotius Arifin, dia juga mengalami kena COVID-19 loh. Timotius Arifin itu. Tetapi sesuatu yang luar biasa dia sharekan di situ ya. Seringkali banyak orang-orang, bahkan anak-anak Tuhan juga ikut menaburkan ketakutan. Tidak perlu takut apapun yang terjadi. Kita harus mencontoh Daniel. Daniel, Sadrak dan Mesak dan Abednego itu ketika mereka diperhadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, mereka katakan, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang dibangun oleh Nebukadnezar. Luar biasa imannya ya. Amin. Sekalipun kita boleh diizinkan mengalami hal demikian, mengalami kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit sekalipun yang tidak sembuh-sembuh, jangan iman kita goyah, jangan iman kita luntur dan lain sebagainya. Kita belajar dari Sadrak dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak menolong aku tidak sekali-kali tunduk kepada perintah Nebukadnezar untuk menyembah kepada Allah lain. Ini adalah sesuatu iman yang luar biasa. Jadi untuk kita boleh mencapai sesuatu pengenalan akan Tuhan seperti itu, semakin dalam iman kita, semakin dalam kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Amin.
semakin dekat dengan Tuhan. Jadikan momen Natal di tahun ini sebagai momen Natal yang memikat hati kita, yang membuat kita terpacu semakin hari, memikat hati kita untuk mengenal Tuhan, untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadilah kita seperti para gembala, jadilah kita seperti orang-orang Majus, jangan seperti Herodes ya. Biarlah hati kita seperti orang-orang Majus yang mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, yang berkorban waktu, tenaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan sebagai penutup ini ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, firman Tuhan katakan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kita tahu bahwa sampai saat ini bangsa Yahudi tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Sampai saat ini mereka tetap menantikan Mesias, juru selamat. Mereka menganggap Yesus itu anak tukang kayu, tidak layak jadi raja, tidak layak jadi penyelamat, tidak layak jadi Mesias dan lain sebagainya. Kadang-kala pikiran seperti itulah yang menghalangi anugerah, bulan anugerah ini. Kadang-kadang pikiran manusia itulah yang menghalangi anugerah Tuhan turun atas kita. Amin. Oleh sebab itu jangan kita menolak anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai yang terakhir, ini sebuah kutipan yang luar biasa. Alexander Pope itu adalah seorang penyair Inggris ya. Nah, dia berkata, untuk apa kelahiran Yesus dirayakan di seluruh tempat di dunia kalau Yesus tidak lahir di hatiku? Amin. Saudara tangkap? Buat apa Yesus dirayakan di seluruh dunia kalau Yesus itu tidak lahir di hati saya? Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita persiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Dia. Kita tutup mata kita tertuju kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita merenungkan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan hari-hari ini. Apakah kita sudah memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan? Kalau kita belum memberikan hati kita sepenuhnya, seluruh hidup kita kepada Tuhan, mari saat ini Natal ini momentum yang tepat untuk kita memberikan hati kita, hidup kita sepenuhnya, kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, kata. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan ku bawa kepadamu. Ku
Tuhan menaikkan pujian, katakan ya Yesus. Sama-sama kita katakan takkan pernah ku bawa. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik bagi yang terbaik, yang harum dan sejati. yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai sekali lagi katakan takkan pernah ku bawa Tuhan yang terbaik bagi. takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukur kami Tuhan. korban syukurku ini Haleluya. yang mengalir di hatiku sebagai Yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, sekali lagi yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku. mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita yang naikkan hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan korban syukurmu bagi Dia. Sebab Yesus Raja, segala Raja, Dia yang bertata atas hidupmu, Dia yang berdaulat atas hidupmu. Jadikan Dia Tuhan yang memerintah hidupmu. Haleluya. Oh Yesus, kami agungkan Engkau Yesus. Kami mau bermazmur bagimu, kami mau bernyanyi bagimu Yesus. Terimalah korban syukur kami, terimalah sembah kami Tuhan pagi hari ini sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya. Gloria la basiki ala wala 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 nama ya wala 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 ya wala. Oh Yesus. Haleluya. Jangan ada seorang pun yang berdiam ketika datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mari kita bukakan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Persembahkan apapun yang berharga dalam hidupmu. Pagi hari ini kita mau datang tidak dengan tangan kosong. Pagi hari ini kita tidak datang kepada Tuhan Raja segala Raja, tidak dengan tangan kosong. Apa yang kau miliki saat ini, hatimu, hidupmu, berikan itu kepada Dia, Raja segala Raja. Berikan yang terbaik dari dalam hidupmu hari ini. Haleluya. Gloria la basiki ala wala 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 namura kakara wala wala namura la basiki. Yesus Raja bagi kami. Haleluya. Haleluya.
Setiap kita berdoa kepada Tuhan pagi hari ini, setiap kita sujud menyembah Dia, Yes. sebab Dia Raja atas segala raja. Amin. Mari kita katakan dalam hati kita, ini kami Tuhan, ini kami Yesus, hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan itu sebagai persembahan yang sungguh sangat Kau inginkan, sungguh sangat berharga di mata-Mu ya Bapa. Itu melebihi dari apapun juga Bapa, melebihi dari emas, kemenyan dan mur. Hati kami, hidup kami serahkan kepadamu ya Bapa. Itu adalah ibadah-Mu yang sejati. Haleluya Yesus. Itu adalah ibadah-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berdaulat atas hidup kita semua. Tuhan sebagai Raja yang memimpin hidup kita. Oh sebab itu jangan kita keraskan hati kita pagi hari ini. Kalau ada iri hati, kecewa, kepahitan, dan lain sebagainya, kita lepaskan, kita tanggalkan. Biarlah karakter-karakter Herodes tidak ada di dalam setiap hati kita. Biarkan karakter-karakter buruk Herodes tidak ada dalam pikiran kita. Jadikan Kristus yang ada dalam hati kita, pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kita. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini Yesus. Jadikan kami Bapa, para gembala, biarlah kami memiliki hati seperti orang-orang Majus Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami berkorban waktu kami, tenaga kami, semua harta benda kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk Raja segala raja. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami diberkati oleh firman-Mu Yesus. Biar firman itu tertanam di hati kami, memberkati kami, menuntun setiap langkah kami Bapa. Hamba berdoa pagi hari ini khusus buat jemaat di tempat ini Bapa. Kalau hari-hari ini kami sedang memasuki banyak hal-hal yang tidak mengenakan, resesi ekonomi, mungkin juga COVID-19 semakin bertambah Tuhan. Tapi kami percaya, kami minta perlindungan-Mu turun atas setiap kami, setiap keluarga umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami minta darah Yesus untuk bungkus, darah Yesus yang memproteksi umat-Mu di tempat ini Tuhan, menjaga, melindungi setiap jemaat-Mu hari-hari ini dalam kelelahan, dalam kelemahan tubuh Tuhan, dalam sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Kami minta Tuhan belas kasih-Mu Tuhan atas kota Salatiga Tuhan. Selamatkan kota ini Bapa. Biarlah kota ini Tuhan menjadi kota kesukaan-Mu ya Bapa. Kota di mana anak-anak Tuhan berseru-seru kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Yesus, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Yesus. Kami alaskan semua doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah dengan sukacita, sebab kami tahu kehadiran Tuhan itu yang membuat kami tetap ada sampai hari ini. Oleh anugerah-Mu kami sadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya yang saat ini bersekutu pagi hari ini. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan beserta kami. Immanuel memberi kami kekuatan, kesanggupan untuk kami terus berjalan dalam rencana Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh pengharapan. Pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami dampak dari COVID-19. Bahkan mereka yang terkontaminasi dengan virus ini, kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas, kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan. Sekalipun mengalami konfirmasi dari COVID ini, kami percaya kesembuhan pasti terjadi. Kuasa-Mu yang tidak terbatas menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kehidupan kami dalam rencana-Mu, dalam tangan-Mu. Kiranya perlindungan, pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kami tetap sehat, tetap berkarya, tetap bekerja, melakukan segala sesuatu
untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kuasa Tuhan yang tidak terbatas terus menutup bungkus kami, menolong kami, menuntun kami dimanapun kami berada, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami bersama dengan keluarga masing-masing, tetap dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Apapun yang terjadi saat ini, pandemi yang ada, krisis yang ada, kami tetap percaya Tuhan tidak tinggal diam. Engkau yang turut bekerja atas pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, dan pekerjaanmu dan karyamu mendatangkan kebaikan. Terima kasih, memberkati kota kami Salatiga dengan damai sejahtera, keamanan, perlindungan Tuhan nyata, sehingga umatmu boleh beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk ibadah Natal yang kami adakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember. Baik itu jam 7:30 pagi maupun jam 10, kedatangan kami tidak akan pernah sia-sia. Kami datang untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mensyukuri keselamatan yang daripadamu, untuk mengalami kabar baik bahwa Yesus Juru Selamat kami hadir dalam hidup kami, menyertai kami, Immanuel. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sebentar pulang dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau hadir memberkati setiap kami, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya perlindungan pertolongan Tuhan terus nyata atas kami, dan kami akan pulang undur diri dari tempat ini dengan menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.